Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan yang diberkati Tuhan, penuh sukacita dan melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini menang atas Goliat. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan pasti memberkati kami. Tuhan Yesus yang baik, urapilah kami supaya kami mengerti firman-Mu ini. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Saudara, ada satu pertempuran yang dahsyat antara Daud dengan Goliat, di mana kemenangan ini diperoleh oleh Daud. Siapakah Goliat? Goliat adalah seorang prajurit yang sangat disegani, yang sangat ditakuti, punya pengalaman berperang, punya jam terbang, punya track record yang luar biasa. Alkitab bilang prajurit-prajurit Israel, bahkan Saul pun ketakutan, cemas menghadapi Goliat yang besar itu. Goliat merupakan seorang pendekar dari tentara Filistin. Postur tubuh yang besar bagaikan raksasa, lengkap dengan perlengkapan senjata. Saudara, Goliat dia menentang bangsa Israel. Dan kalau kita pelajari bagaimana Daud seorang muda berdiri dengan gagah, lalu Daud berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Siapakah Daud? Daud bukan prajurit, tidak punya pengalaman berperang. Dari manakah keberanian Daud? Daud adalah pribadi yang bergaul karib dengan Tuhan. Itu yang membuat Daud memperoleh keberanian yang begitu luar biasa. Ada 4 rahasia mengapa Daud mengalahkan Goliat dengan sangat mudah. Dengan sangat mudah. Yang pertama, Daud tidak tawar hati. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Jadi Daud bilang, jangan seorang pun yang tawar hati. Sebab apabila kita sudah tawar hati, maka
kekuatan kita akan menjadi sangat terbatas. Apabila kita menjadi tawar hati, maka kita akan sangat mudah dikalahkan. Untuk itu Daud dengan tegas berkata, jangan seorang pun yang tawar hati. Saudara, jangan tawar hati. Yang kedua, rahasia Daud dengan mudah mengalahkan Goliat. Daud punya pengalaman. Dan pengalaman Daud itu dipenuhi dengan tanggung jawab. Apabila datang singa hendak memakan kambing dombanya, maka Alkitab bilang Daud merobek mulut singa itu dan mengalahkannya. Ada pengalaman Daud sekalipun cuma 2-3 ekor kambing domba, tapi dia bertanggung jawab. Pengalaman itu membuat Daud tangguh. Terlebih karena Daud dalam pengalamannya dia bertanggung jawab dan mengandalkan Tuhan. Lalu kemudian apa menjadi rahasia Daud dengan mudah mengalahkan Goliat? Jelas Alkitab bilang dia bersandar sepenuhnya kepada Allah. Dia dengan mantap berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan alam semesta. Jadi Daud bersandar mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dan ini yang menjadi alasan mengapa Daud dengan mudah mengalahkan Goliat. Sebab Goliat sedang tidak berperang dengan Daud. Kalau hanya seorang Daud yang dilawan, terlalu mudah bagi Goliat. Tapi yang sebenarnya adalah Goliat sedang berhadapan dengan Tuhan. Goliat sedang berhadapan dengan Tuhan semesta alam. Dan itulah mengapa Goliat begitu gampang dikalahkan. Itulah rahasia mengapa Daud dengan mudah mengalahkan Goliat, karena dia disertai oleh Tuhan. Dan yang terakhir, rahasia Daud menang dengan mudah mengalahkan Goliat, yaitu Daud melangkah dengan penuh iman dan tidak ada keraguan di dalam dia. Firman Tuhan berkata, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Tanpa pedang, tapi dengan iman. Iman mampu mendatangkan kemenangan yang dahsyat. Saudara, percaya tidak percaya, suka tidak suka, setiap orang punya Goliat di dalam hidupnya. Bisa saja itu kekhawatiran, bisa saja itu kecemasan dan ketakutan. Itu adalah Goliat. Dan saudara, kita harus mengalahkan Goliat itu supaya kita berkemenangan dengan 4 cara yang kita sudah dengar. Dan saya berdoa saudara menang atas Goliat dalam hidup saudara, sehingga seperti Daud namanya termasyur, demikian pula kita menjadi termasyur karena kita menang atas Goliat dalam hidup kita. Jangan menyerah, tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya penyertaan-Mu cukup bagi kami. Dan kami percaya Goliat sebesar apapun pasti takluk ketika kami disertai oleh Engkau. Dan kami percaya kalau Daud berkemenangan, kami juga pasti berkemenangan. Kalau Daud namanya termasyur, maka kami percaya juga Tuhan akan memasyurkan
orang-orang yang bersandar sepenuhnya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya kami pasti menang atas Goliat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.